Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Kurang semangat. Semangat pagi. Pagi. Salahnya tadi masih lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan semua, saya khususnya mengundang rekan-rekan semua dalam rangka penyuluhan anti korupsi. Kita sebagai inspektorat atau sebagai APIP harus mengetahui, memahami apa itu korupsi dan mudah-mudahan kita bisa mencegahnya. Perkenalkan, nama saya Hafid sebagai APIP di inspektorat. Kemudian sengaja saya undang rekan-rekan semua dalam rangka penyuluhan. Penyuluhan ini bertujuan setelah kegiatan ini mudah-mudahan rekan-rekan semua memahami jenis-jenis korupsi. Berdasarkan undang-undang ada banyak jenis korupsi, nanti kita akan jelaskan di sini. Kemudian saya ingin mengetahui sejauh mana rekan-rekan semua mengetahui tentang apa itu korupsi dan jenis-jenisnya. Saya sudah men-share ke grup, ada link di grup kita, silakan buka, kemudian jawab. Ada 5 pertanyaan, dijawab dengan semaksimal mungkin, tidak boleh tengok kiri tengok kanan, langsung dijawab saja, benar mana yang benar mana yang salah. Ya, itu silakan saya beri waktu karena 5 soal, kita beri waktu 5 menit cukup ya, 5 menit. Silakan dimulai. On this lonely morning, I recall the voice that called within. I try not to. Sudah semua? Sudah. Mudah-mudahan dengan cepat menjawab ini bukan banyak salahnya ya. Jadi tapi sudah hafal mana yang benar mana yang salah. Saya yakin teman-teman semua sudah banyak sekali pengalaman tentang bagaimana itu korupsi atau bagaimana mencegah korupsi. Baiklah, rekan-rekan semua, pengertian korupsi adalah itu berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus, yang kemudian dikatakan bahwa corruptio berasal dari bahasa Latin yang lebih tua, yaitu corrumpere. Nah, ini jenis-jenisnya. Dari 30 delik korupsi itu dirangkum lagi menjadi 7 jenis korupsi menurut Undang-Undang Tipikor. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Jelas kalau setiap perbuatan kita individu, perbuatan korporasi yang melanggar hukum, yang mengakibatkan kerugian negara, merugikan keuangan negara, itu pasti disebut korupsi. Kemudian suap menyuap. Ada suap menyuap, ada penggelapan, ada pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Nah, di sini ada yang sedikit beririsan. Apa sih itu suap menyuap atau suap? Apa itu gratifikasi? Apa itu pemerasan? Nanti perbedaannya kita bisa lihat apa saja. Nah, ini perbedaannya antara gratifikasi, pemerasan dan suap, uang pelecehan dan suap. Kalau gratifikasi itu kita bisa menyebutnya pemberian hadiah kepada orang atau kepada kita gitu sebagai penyelenggara negara yang mempunyai jabatan. Contoh, kita jabatannya misalkan atau inspektur di sini, kita memberikan kepada inspektur dengan ada tujuan tertentu, itu disebut gratifikasi. Ini kalau uang pelecehan bisa gabungan antara suap dan pemerasan dalam rangka mempercepat pelayanan, itu disebut uang pelecehan. Jadi ada 2. Kalau suap itu transaksional, ada 2, ada pemberi, ada penerima, itu suap.
Nah, selain itu, selain jenis korupsi, ada disebut nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi itu supaya kita bisa mudah mengingatnya, kita singkat dengan ini, namanya Jumat Bersepeda Kakak. Ada jujur, M-nya mandiri, A-nya adil, T-nya tanggung jawab, ber-nya apa bernya? Berani. Benar berani? Berani terus? Se-nya? Se-nya? Ada yang tahu? Sederhana. Kemudian P-nya? Peduli. D-nya? Disiplin. A-nya? Adil. Kalau A-nya apa nih? Adil, oh iya ya. A-nya ada saya tuh. A-nya ini mandiri nih, jadi jujur. Mandiri kan. Nah, kalau A ini adil. Adil. Kakaknya? Apa tuh? Kemarin. Kerja keras. Kerja keras. Kerja keras. Nah, ini nilai-nilai anti korupsi yang harus kita miliki atau yang harus kita junjung tinggi dalam, apalagi dalam segi pekerjaan kita di inspektorat. Yang mau bertanya? Wow. Ini Buku apa itu? buku biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Wih. Ada yang mau jawab? Atau saya bertanya ya? Rekan-rekan saya bertanya ya. Nah, tadi ini di sini ada apa sih contoh dalam kehidupan di pekerjaan kita gitu. Contoh penggelapan dalam jabatan. Ada yang tahu? Ada yang tahu contohnya apa? Nominal, ada nominalnya tuh. Itu kalau kita memberikan namanya gratifikasi. Kalau orang yang punya jabatannya meminta ke kita namanya memeras. Kalau ada transaksi si A si B nya sepakat bagaimana namanya suap menyuap. Nah, kalau penggelapan gimana contohnya? Ada yang tahu? Gini penggelapan itu. Contoh saya, jadi sebagai seorang misalnya inspektur, saya memperlancar misalkan atau merubah LHP misalkan, memperlancar yang harusnya yang tidak boleh tapi dibolehkan, itu penggelapan dalam jabatan. Jadi menyalahi tupoksi yang harusnya kita A tapi dilakukan B. Contoh memperlancar audit kita dalam rangka kita mengaudit penggelapan dalam jabatan. Kalau benturan kepentingan dalam pengadaan. Contoh benturan kepentingan. Misalkan antara saya sebagai misalkan di sini pengguna anggaran, inspektur, itu mengadakan suatu pengadaan. Kita misalkan membeli komputer, laptop, terus kita kong kali kong dengan saudara kita pihak ketiga. Ada bentuk kepentingan untuk hubungan antara keluarga gitu kan, antara misalkan saya sebagai inspektur, pihak ketiga yang akan nanti dimenangkan sebagai saudara, itu namanya bentuk kepentingan. Makanya tidak boleh ada kaitan atau kita pengadanya harus sesuai dengan prosedur. Itu contohnya. Sekarang saya juga sudah nge-share post test. Soalnya masih sama seperti yang tadi. Silakan. Kalau tadi diberi waktu 5 menit, kayaknya sekarang sudah harus 100%. Kita beri waktu cukup ya 3 menit. Formulanya tadi. Ya, silakan buka. Sudah? Ya. Terima kasih. Nanti kita akan lihat
bagaimana hasil post testnya. Kesimpulannya pada pertemuan pada hari ini, oh iya, ini karena saya sudah mengeluarkan ini tadi ada yang bertanya, ini buat Makasih. Jangan ada tanda kaki nih. tadi kesimpulan pada hari ini tadi adalah kita harus mengetahui jenis-jenis korupsi, mulai dari suap menyuap, gratifikasi, penggelapan, bentuk kepentingan, ada 7 tadi. Kemudian kita juga harus bisa mengetahui nilai-nilai korupsi yang disingkat apa tadi, bersepeda kakak. Nah, yang paling penting adalah kita menerapkan di sini bagaimana nilai-nilai itu bisa terapkan di kerjaan sehari-hari. Untuk itu, setelah pertemuan ini, rekan-rekan minimal nanti bisa seperti yang sudah ikut diklat penyuluhan anti korupsi, mulai teman-teman semua minimal ikut e-learning di LMS KPK. Silakan ikuti prosesnya e-learningnya sampai tahap seperti nanti jadi penyuluh anti korupsi. Jadi mudah-mudahan dengan banyak yang ikut e-learning, kita lebih memahami tentang korupsi, bisa mencegahnya, bisa mengurangi dampak-dampak dari korupsi. Itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.